Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 14 Juli 2022, tertulis dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Tuhan sumber pertolongan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seorang anak meminta keperluannya kepada ayah yang lain, misalnya tetangganya, tentu ayah kandungnya akan tersinggung dan mungkin saja bisa marah. Sebab si ayah merasa tidak diakui dan tidak dipercaya sebagai seorang ayah yang mampu membiayai kehidupan keluarganya, sebagai seorang ayah yang tidak mampu membiayai kehidupan anaknya. Kehidupan seperti itulah yang ditunjukkan bangsa Israel ketika mereka telah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka memulai kehidupan mereka dengan bercocok tanam, dan pada waktu itu mereka kesusahan di dalam pengairan, terjadi kekeringan, dan hal tersebut menjadi pergumulan bagi mereka sehingga mereka meminta pertolongan kepada terafim atau berhala dan juru-juru tenung pada waktu itu. Tindakan tersebut sangat menyakitkan hati Tuhan, sebab bangsa Israel menunjukkan kekurang percayaan mereka akan kuasa Tuhan. Dalam nats ini, Nabi Zakaria dengan tegas menyatakan apa yang ditawarkan oleh terafim, berhala, dan juru-juru tenung itu adalah jahat, adalah dusta, hampa, yang hanya mendatangkan kesia-siaan. Mereka akan seperti kawanan domba yang menderita sengsara, sebab tidak ada gembala bagi mereka. Tetapi tidak demikian jika mereka percaya, berserah, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan kepada mereka, di mana Tuhan akan membuat awan-awan hujan dan tumbuhan. Jadi bangsa Israel sebenarnya tidak perlu khawatir. Kehidupan mereka akan diperhatikan oleh Tuhan. Zakaria pasal 10 ayat 1. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita tidak mungkin terlepas dari berbagai masalah. Hari silih berganti, masalah memang selalu ada. Entah itu tentang sakit penyakit maupun masalah ekonomi. Namun, apakah kita akan setia pada penantian kita akan janji dan jawaban Allah, atau kita malah mencari solusi dan jalan keluar kepada yang sesat, yang tidak Tuhan kehendaki? Misalnya, kita bertanya dan meminta pertolongan kepada dukun, atau kepada sumangot niopu, kepada berhala-berhala. Apakah kita mencari hiburan dalam kita menghadapi masalah? Misalnya dengan pergi ke tempat-tempat hiburan malam, melayani keinginan-keinginan daging kita. Ataukah kita mencari Tuhan? Mari kita setia hanya kepada Allah, karena memang hanya Dia yang mampu menuntun
kita di dalam kehidupan ini, yang menolong dan menyertai serta menguatkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan ingin kita meminta kepadanya. Apapun permintaan kita asal tidak bertentangan dengan Tuhan, pasti Dia jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kita memang mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Jangan seperti anak di atas yang meminta pertolongan kepada ayah yang lain, tidak kepada ayahnya sendiri. Tuhan adalah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Ia melarang kita untuk meminta selain kepadanya. Dalam kondisi apapun, kita harus percaya dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, rencana Tuhan tetap rencana yang indah untuk kita anak-anaknya. Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Sama seperti seorang anak yang meminta sesuatu kepada bapaknya, demikianlah hendaknya kita minta kepada Allah sebagai Bapa kita di sorga. Dan Bapa pasti tidak akan memberi batu ketika kita anak-anaknya meminta roti kepadanya. Tetapi Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Tuhan akan menggembalakan hidup kita sampai kepada kesudahannya, seperti yang dinyanyikan Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Tuhan sumber pertolonganmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 758 ayat 1, Jehovah Pangurupi. Jehovah Pangurupi disi ulaon mi, dilehon pos ni roha diganup tiki, nak pesi pataganggu hapor seaon mi. Jamotok tong Tuhanmu majaga ngolumi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Karena di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan dapat melangkah dan melakukan segala sesuatu. Karena itu Bapa, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, ajar kami untuk senantiasa berserah dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkaulah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami mengundang Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami, menyertai dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkanlah hatimu, cintai, terlebih kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.